Baik, selamat siang Pak Teguh. Selamat siang, silakan. Eh, saya sebenarnya saham konstruksi ini sebenarnya saham incaran saya, tapi saya belum berani masuk nih. Ya, Ya, saya melihat Pak Teguh sudah beli di Wika tuh sekitar di harga 1.100-an average-nya tuh Pak Teguh. ya. Nah, kalau saya bandingkan dengan saham konstruksi lainnya, itu sepertinya kalau lihat dari PBV, ADI dan PTPP itu jauh lebih kecil. Dengan harga sekarang, Wika ini PBV-nya sekitar 0,8, PTPP 0,6, ADI juga 0,6. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apa pertimbangan Pak Teguh bisa lebih memilih Wika dibanding ADI dan PTPP yang PBV-nya jauh lebih kecil? PBV-nya Wika Itu, berapa? ya, P- Wika sekarang sekitar 0,8 PBV-nya, Pak. PBV PTPP? 0,6. Adi Adi? juga sekitar 0,6-an. Dan Adi? kalau misalnya lihat dari pertimbangan di EIP kan, itu menurut Pak Teguh kan Wika tuh sekarang sudah mendekati harga harga terendahnya kurang lebih seperti itu Pak. Ya, Tapi ya. kalau saya perhatikan juga saya bandingkan Adi dan PTPP pun kurang lebih sama juga nih sekarang mendekati harga-harga pas pada saat sekitar setahun yang lalu. Itu aja mungkin Pak Teguh. Oke, saya jawab ya. Sebenarnya gini, valuasinya Wika nggak jauh beda dengan PTPP dan Adi, sama-sama 0, kan? 0,8, lalu 0,6, 0,7, deket-deketan aja gitu. Jadi kalau disebut jauh lebih murah sebenarnya kurang tepat kalau dari sisi valuasi ya. Nah, kedua, secara historis kinerja emiten yang paling bagus itu sebenarnya di antara empat ini, ya. Waskita, Wika, PTPP, dan Adi. Siapa coba? Ada yang tahu nggak? Siapa yang paling bagus? Waskita, Pak. WSKT. Kita lihatnya 5 tahun terakhir ya. Sejak pembangunan infrastruktur ini mulai gencar pembangunan infrastruktur. Waskita ini luar biasa. Dari aset dia dulu cuman nggak nyampe 10 triliun ya, cuman 6 atau 7 triliun pada tahun 2013 kalau nggak salah, hari ini sudah lebih dari 100 triliun. Sayangnya, karena ada pandemi kemarin ya, dan Waskita ini juga salah satu pertumbuhannya yang cepat itu karena dia ngambil utang banyak juga, banyak proyek-proyek konstruksi yang ditunda dan seterusnya, ya perusahaan kemudian menderita rugi yang sangat besar. Nah, dan agak sulit untuk bisa katakanlah balik modal lagi di tahun 2021 ini karena terakhir juga di kuartal 1 dia masih rugi. Nomor duanya setelah Waskita siapa? Wika, Pak. Kinerjanya paling bagus itu. Sekali lagi kita lihat kinerja historis sebelum pandemi ya. Kalau pas pandemi sih kan semuanya jelek, ya kan? Tapi secara historis yang paling bagus itu Wika. Proyek-proyek besar di Indonesia rata-rata dipegangnya sama Waskita dan keduanya itu Wika. Yang pegang MRT dulu Jakarta dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI itu siapa? Wika. Yang sekarang lagi ngerjain kereta cepat Jakarta-Bandung siapa? Wika. Proyek-proyek besar, proyek-proyek strategis yang tidak akan dihentikan, jadi akan terus lanjut, itu dipegangnya oleh Waskita dan Wika. Gitu. Sedangkan secara valuasi, ya hanya sedikit lebih mahal saja dibanding PTPP dan juga Adikarya. Sedangkan Adikarya, proyek besarnya apa? LRT, LRT Jabodetabek yang menghubungkan Kuningan Jakarta dengan Cikarang di Bekasi dan juga Bogor. PTPP, PTPP belum punya proyek besar. Rata-rata proyek-proyek dia itu adanya di Indonesia Timur. Proyek-proyek kecil tapi banyak gitu ya. Kayak apa jalan tol dan seterusnya. Oh ya jalan tol, rata-rata dipegangnya sama siapa? Wika, Pak. Wika. Jadi saya melihatnya itu. Saya melihatnya begini. Kita tahu bahwa pemerintah kan ada program SWF ya, sovereign wealth, yang dia narik dana dari pemerintah-pemerintah luar untuk dimasukkan di Indonesia dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Nah, jadi pembangunan infrastruktur di Indonesia itu tetap berlanjut, tetap dikebut. Tetap dikebut. Tapi beberapa proyek mungkin tetap harus ditunda karena ada PPKM dan seterusnya. Tapi untuk proyek-proyek yang sifatnya krusial, yang sifatnya vital, yang memang kalau misalnya ditunda bisa bikin kerugian lebih besar lagi dan seterusnya, itu tetap dikerjakan dan sebagian besar proyek-proyek yang krusial tersebut ya, kereta cepat, jalan tol, itu Wika yang pegang.
Wika yang pegang. Seandainya waskita tidak mengalami kerugian besar di masa lalu, mungkin saya masuknya tahun 2020 kemarin, mungkin saya masuknya waskita, tapi sayangnya tidak, waskita sekarang lagi rugi, ruginya gede. Nah, tapi untuk Wika, dia enggak. Dia masih laba kok, meskipun labanya kecil ya. Dia meskipun labanya kecil. Tapi kalau misalnya pembangunan infrastruktur ke depannya lebih normal lagi, dan ingat juga, tadi saya sudah sampaikan, kondisi pasarnya dalam 6 bulan terakhir ini kan memang turun terus. Semua saham turun, termasuk konstruksi. Tapi kalau pada harga sekarang memang mereka sudah bottom semua. Tinggal tunggu kondisi pasarnya lebih baik, normal, saham-sahamnya kemudian akan naik lagi. Dan menurut saya, yang punya power lebih besar untuk naik, Wika. Meskipun biasanya sih, kalau nanti konstruksi dalam tanda kutip main lagi ya, naik panggung lagi, ya semuanya naik Pak. Nggak cuma Wika. PTPP, Adikarya juga ikut naik. Tapi kan kita nggak bisa beli semuanya kan. Kita harus pilih salah satu gitu. Dan alasan saya memilih Wika adalah seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak Budi. Sudah cukup? Pak, satu lagi Pak, mengenai masalah SWF itu sendiri, Pak Teguh kira-kira ada gambaran nggak kapan kira-kira SWF itu akan berdampak atau kurang lebih seberapa lama dari sekarang? Apakah 2022. 2022? 2022. Apa ya? Menurut saya begini, investor-investor luar itu yang mau naruh duit di SWF Indonesia itu juga mengamati perkembangan corona di sini, COVID di sini. Sekarang kan kita lagi agak parah nih, ya kan, kondisinya. Tapi kan saya percaya itu ya cuma temporary lah. India juga sekarang udah reda lagi kok. Nah nanti begitu udah reda dan setelah second wave kan harusnya udah selesai gitu, nggak ada lagi. Ya baru itu duitnya akan masuk ke sini gitu. Tapi itu tidak membuat pemerintah kekurangan duit juga, enggak. APBN-nya itu masih 400 triliun tahun ini untuk apa namanya infrastruktur. Dan seperti kita bisa lihat di lapangan, pembangunan juga masih jalan terus kan. Konstruksi itu salah satu sektor vital yang dikecualikan dalam PPKM ini. Ingat, boleh baca-baca lagi peraturannya itu. Jadi kan katanya kalau sektor-sektor lain harus WFH, ya kan? Work from home. Lalu kemudian kayak restoran segala macam harus tutup. Konstruksi tidak Pak, dia masih beroperasi 100%. Karena itu masih vital gitu. Jadi nggak ada masalah. Cukup Pak Budi? Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya.